Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah. Nah. Setelah viral baru minta maaf. Kebiasaan. Itu basi. Ratusan ribu netizen TikTok yang mendoakan si bapak penjual es semoga bapak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya turut mengaminkan, amin ya rabbal alamin. Dan ratusan ribu juga netizen di TikTok ini yang berkomentar bahwa derajat si penceramah ini tidak lebih mulia dari bapak pedagang es. Seyogyanya seorang dai, seorang penceramah, seorang gus yang biasa berceramah di panggung itu bisa menjadi teladan. Ucapannya bisa menjadi panutan umat di seluruh dunia ini. Nah, kalau apa yang dia ucapkan itu tidak bisa menjadi teladan, bahkan dia sendiri tidak bisa menjalankannya, maka Allah berfirman, kabura maqtan indallah, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hai warga plus 62, si Miftah itu siapa sih? Si Miftah diperlakukan seperti ustadz, tapi kelakuan tidak seperti ustadz. Diperlakukan orang-orang seperti kiai, tetapi perilakunya tidak seperti kiai. Diperlakukan banyak orang seperti Habib, tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang Habib. Siapa di si Miftah ini? Siapa si Miftah ini? Siapa si Miftah ini? Siapa Miftah? Di mana-mana lagi tuh gue nggak expect ya guys, seorang tokoh agama ucapannya tuh asal ceplas gitu, kayak mulut belum disekolahin apa gimana, gue nggak ngerti gitu kan. Ada peribahasa tuh ya, kalau mulut kita ini adalah pedang yang tajam, jadi luka yang dihasilkan dari ucapan itu sulit diobati daripada luka di kulit. Setuju? Dan ya, reminder untuk kita, terutama untuk Gus Miftah nih ya, mohon maaf Gus, jadilah pelita, bukan bara api yang membakar. Jadilah sosok teladan, bukan sekedar tokoh dengan nama besar tanpa rasa hormat yang setara. Dan untuk Bapak penjual es tehnya, Masya Allah, semoga derajat Bapak ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah banyak donasi yang diberikan dari para netizen, dari para influencer di Indonesia, Masya Allah. Aku tuh percaya gitu ya, orang yang direndahkan, orang yang dizolimi, disakiti, itu pasti akan terbantu gitu, pasti akan ada hadiah indah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu guys, kita introspeksi diri kita lagi nih, apakah selama ini kita udah menggunakan lisan kita dengan benar, tindakan kita udah menyakiti orang lain atau tidak gitu. Semoga aja sudah baik ya, tidak seperti mohon maaf Gus ya, itulah ya. Curhat dihina Gus Miftah di pengajian Magelang. Penjual es tehnya tersinggung ada suara begitu. Sun Haji, seorang penjual es teh, merasa tersinggung setelah diolok-olok oleh Miftah Maulana Habibur Rahman saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian tersebut berlangsung di lapangan Separdi, di mana ribuan orang hadir untuk menyaksikan sholawat tersebut. Saat berjualan es teh keliling, Sun Haji yang berusia 37 tahun ditegur oleh Miftah dan menerima hinaan yang kasar. Video diolok-olok tersebut pun telah menyebar luas di berbagai platform media sosial dan ramai diperbincangkan. Saya tersinggung, uang saya lagi masuk ada suara kayak gitu, ungkap Sun Haji. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, secara pribadi saya maafkan Gus, karena memang sesama muslim itu harus saling memaafkan. Tetapi kejadian itu kan di publik Gus, ya ramai di media sosial, ya berarti itu sudah milik publik. Saya hargai dan memang mulia sekali Gus Miftah memohon maaf kepada masyarakat, ya kepada netizen. Tetapi karena ini sudah milik publik, alangkah baiknya Gus Miftah itu datang ke si penjual es, ke mamangnya itu untuk langsung minta maaf. Ya, kemudian di-up lagi di publik gitu kan, supaya masyarakat atau netizen ini melihat niat baik Gus Miftah. Kenapa sih bisa rame ini Gus? Karena Gus Miftah itu levelnya sekarang beda. Ya, Gus Miftah ini menjadi
orang pemerintah, utusan presiden bidang keagamaan yang semestinya gitu kan, Gus Miftah itu lebih bisa menjaga. Karena apa? Karena yakin masyarakat Indonesia akan tertumpu pada ucapan dan perkataan Gus Miftah ini. Apalagi level Gus Miftah itu bidang keagamaan gitu kan. Saya yakin Gus Miftah itu bercanda, ya. Cuman candaan saja gitu. Tetapi kan beda candaan kita dengan candaan Gus Miftah itu. Beda sekali levelnya. Makanya alangkah baiknya Gus Miftah datang ke Simang Tukang Es, mohon maaf, up lagi ke publik ya, supaya netizen ini bisa menghargai niat baik Gus Miftah. Terus semangat Gus untuk ceramahnya ya, mudah-mudahan Gus Miftah diberikan kesehatan. Selanjutnya, ia menyatakan kekecewaannya terhadap Miftah, seorang tokoh yang memiliki pondok pesantren Ora Aji di daerah istimewa Yogyakarta. Momen tersebut semakin menyakitkan bagi Sun Haji, karena sejumlah tokoh yang hadir dan dikenal sebagai ulama turut menertawakan dirinya. Meski merasa tertekan, Sun Haji memilih untuk tetap melanjutkan aktivitasnya berjualan. Saya tetap berjualan, saya mencari sangu buat pulang, ujarnya. Pria yang memiliki 2 anak ini mencatat mendapatkan uang sebesar Rp35.000 dari 7 gelas yang terjual. Uang itu buat beli bensin 15.000 dan 20.000-nya buat saya pulang untuk sangu anak-anak, jelasnya. Sambil mengungkapkan bahwa salah satu anaknya masih berstatus pelajar SMP dan yang lainnya masih kelas di SD. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau aku sendiri sih enggak ya. Kalau aku jadi bapaknya atau aku jadi anaknya, aku malah bersyukur aja. Karena sekarang tuh si bapak itu jadi pusat perhatian ya guys. Jadi banyak banget juga donatur yang mau bantu, yang mau ngasih ini itu untuk usaha dan lain-lain. Nah, jadi pemikiran aku, cara Tuhan itu banyak banget untuk membantu umatnya ya. Contohnya lah umatnya yang lemah atau apa gitu. Mungkin kalau misalnya Gus Miftah nggak ngomong kayak gitu, si bapak itu nggak bakalan jadi bahan perhatian netizen dan siapapun. Pasti ya biasa aja ya, jualan es teh lakunya berapa ya segitu. Tapi dengan adanya kejadian ini kelihatannya nggak enak, tapi kan hasilnya bagus gitu ya. Udah banyak lah ya, pasti kehidupannya bisa berubah menjadi 180 derajat. Jadi buat aku, buat para netizen, stop membuli ya. Terus buat si bapak, semangat terus ya. Kalau aku jadi bapak, aku akan berterima kasih kepada Gus Miftah karena berkat beliau ya banyak yang care, banyak yang peduli, kehidupan mungkin bisa berubah ya. Dan pokoknya ya semangat aja deh. Lihat hal positifnya aja guys. Jadi untuk netizen, please stop membuli. Kalian kan nggak tahu, kalian juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Emang yang udah kalian lakukan untuk orang lain apa gitu ya. Gus Miftah udah banyak melakukan banyak hal kebaikan loh. Terus udah gitu, yang tahu ya masalah dosa itu hanyalah yang maha kuasa gitu ya guys. Jadi stop membuli karena nggak ada gunanya guys. Dan yang terakhir, Sun Haji telah berjualan es teh selama lebih kurang setahun setelah beralih dari pekerjaannya sebagai tukang kayu akibat cedera pada tangan kirinya. Jadinya, untuk angkat yang berat-berat tidak kuat. Makanya saya jualan seperti ini, imbuhnya. Ia lalu berharap dapat terus berjuang di acara-acara besar yang menarik banyak pengunjung, seperti pengajian akbar untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Tak butuh waktu lama, netizen yang simpati kepada Sun Haji berlomba-lomba mencari siapa sosok bapak penjual es teh tersebut. Dan tidak main-main, ada yang menawarkan untuk memberangkatkan umroh, bahkan ada yang menawarkan beasiswa untuk bapak tersebut. Netizen juga berkolaborasi membuka donasi untuk membantu bapak penjual es teh tersebut. Misalnya membuka donasi untuk bapak tersebut, ambil setiap mengingatkan netizen berhati-hati agar waspada terhadap penipuan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.